Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita bertemu lagi. Kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran yang keempat. Apakah sudah siap? Mari kita belajar bersama Bu Mei. Baik anak-anak, silahkan disimak tujuan pembelajaran hari ini. Mari kita masuk materinya. Tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Berbagai perlawanan terhadap penjajah terus mengalami kegagalan karena perlawanan masih bersifat kedaerahan. Kemudian, lahir sistem perjuangan baru yang dikenal dengan kebangkitan nasional. Bangsa Indonesia mengalami penderitaan akibat penjajahan mulai awal abad ke-17 sampai abad ke-20. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia telah berusaha sekuat tenaga untuk mengusir penjajah dan bercita-cita menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari penjajahan. Berbagai bentuk perlawanan terhadap penjajah yang dilakukan oleh para raja, bangsawan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dilakukan dengan cara mengangkat senjata. Namun pada umumnya untuk perlawanan semacam itu mengalami kegagalan. Nah, ini faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia. Yang pertama, karena perjuangannya bersifat kedaerahan, perlawanan tidak dilakukan secara serentak. Yang ketiga, masih bergantung pada pimpinan. Dan yang keempat, kalah dalam persenjataan. Serta yang kelima, Belanda menerapkan politik adu domba atau divide et impera. Kemudian lahirlah organisasi-organisasi pada masa pergerakan nasional. Nah, tahukah kamu masa pergerakan kebangsaan Indonesia dibedakan menjadi 3 masa, yaitu masa awal perkembangan, pergerakan nasional, masa radikal, dan masa moderat. Yang pertama, masa awal pergerakan nasional, tahun 1900-an. Nah, pada masa ini lahirlah organisasi Budi Utomo. Silakan disimak anak-anak. Yang kedua, masa awal radikal, tahun 1920 sampai 1920-an. Adanya organisasi-organisasi yang bersifat radikal. Silakan dibaca kembali anak-anak. Dan yang ketiga, masa moderat, tahun 1930-an. Sudah anak-anak, tambah pengetahuan baru kan? Selanjutnya, ayo menulis. Nah, tuliskan secara singkat tentang perjuangan Dr. Sutomo ke dalam kolom-kolom seperti berikut. Siapakah nama tokoh di samping? Asal tokoh, bentuk perjuangannya, dampak perjuangannya terhadap pergerakan nasional. Banyaknya faktor yang memicu munculnya rasa kebangsaan di Indonesia, salah satunya kenangan kejayaan masa lalu. Kenangan kejayaan masa lalu khususnya pada kejayaan kerajaan Majapahit dan Sriwijaya serta kebesaran kerajaan-kerajaan Islam.
Pada masa Majapahit, kerajaan itu mampu menguasai seluruh Nusantara. Adapun pada masa Sriwijaya, kerajaan mampu berkuasa di lautan karena pasukan maritimnya yang kuat. Mari berdiskusi anak-anak. Nah, di sini anak-anak bisa menuliskan faktor internal dan faktor eksternal tentang kejayaan bangsa kita. Tahukah kamu perkembangan masyarakat Indonesia pada masa munculnya rasa kebangsaan terjadi di berbagai bidang kehidupan, di antaranya bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang politik, dan bidang sosial budaya. Silahkan anak-anak menyimaknya. Baik anak-anak, mari kita diskusikan. Setelah tadi membaca masing-masing bidang, anak-anak bisa merangkumnya di sini. Sekarang ayo membaca. Di sini ada peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Silahkan anak-anak membacanya dengan seksama. Berikutnya isi ikrar Sumpah Pemuda. Ayo temukan kosakata baku dan tidak baku pada bacaan berjudul Peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Kemudian carilah arti katanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mari kita menulis anak-anak. Nah, sudah membaca Sumpah Pemuda, maka silahkan anak-anak menjawab pertanyaan berikut berkaitan dengan isi wacana. Nah, tentang Sumpah Pemuda, sejak C.R. Logan menggunakan kata Indonesia untuk menyebut penduduk dan Kepulauan Nusantara tahun 1850, istilah Indonesia mulai dikenal. Bahkan beberapa tokoh banyak menulis artikel tentang keberadaan Nusantara dengan istilah Indonesia dan tidak lagi dengan istilah Hindia Belanda. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah Indonesia dijadikan sebagai nama organisasi pada mahasiswa Indonesia di negeri Belanda, yaitu Perhimpunan Indonesia atau Indonesisch Verenigd. Istilah Indonesia makin populer setelah ditetapkannya Ikrar Sumpah Pemuda. Peristiwa Sumpah Pemuda menunjukkan adanya rasa persatuan dan kesatuan di antara para pemuda yang berbeda ras, suku, golongan, dan agama. Memang demikian seharusnya, walaupun berbeda ras, suku, golongan, dan agama, tetapi derajat kita sama sebagai manusia. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Nah, tahukah kamu bahwa di sini ada perbedaan antar suku terletak pada 3 hal, yakni adat istiadat, bahasa daerah, dan sistem kekerabatan. Silahkan dibaca anak-anak. Setelah itu, silahkan anak-anak sebagai latihan, tuliskan dalam diagram inti dari unsur pembeda suku bangsa. Ayo berlatih.
Setelah kemarin kita menuliskan asal, ras, dan suku bangsa masing-masing, maka sekarang berlatihlah untuk menuliskan suku, ras, dan bahasa daerah dari teman kamu. Contohnya seperti ini. Dibuat lucu dalam kolom-kolom seperti contoh. Ayo berkreasi. Wawancaralah dengan narasumber. Lakukan wawancara mengetahui keragaman yang ada di lingkungan tempat tinggalmu. Siapa saja narasumbernya? Bisa dimulai dengan orang tua ataupun tetangga kanan kiri yang memiliki peran, misalnya juga ART dan sebagainya. Setelah itu, susunlah daftar pertanyaan. Nah, ketika anak-anak tadi sudah menentukan siapa yang akan diwawancarai, selanjutnya membuat pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Langkah selanjutnya adalah laporan hasil wawancara. Tuliskan hasil wawancaranya. Kemudian ditulis di sini siapa tadi narasumbernya, dari suku apa. Itu tadi anak-anak pembelajaran kita. Sekarang tugas dari Bu Guru. 1. Kapan berdirinya Budi Utomo dan siapa pendirinya? 2. Sebutkan faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah. 3. Jelaskan perkembangan masyarakat Indonesia bidang pendidikan pada masa munculnya rasa kebangsaan. 4. Apakah hasil Kongres Pemuda II? 5. Sebutkan 3 unsur pembeda suku bangsa. 6. Tuliskan isi ikrar Sumpah Pemuda. Demikian materi kita anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.